Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Estianti Nur Khotimah dari kelompok 3. Di sini saya beserta keempat rekan saya, yaitu Iis Nur Aida, Ella Nurlela, Jajang, dan juga Jipang Esti. Berikut ini kami akan mencoba memaparkan tentang hardware dan software jaringan komputer. Pada era perkembangan teknologi yang semakin maju ini, penggunaan komputer sangat marak digunakan. Dengan perkembangan komputer yang semakin pesat ini, banyak orang yang membutuhkan akses internet. Sebelum membuat sebuah akses internet, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan sebuah jaringan komputer. Yang pertama adalah hardware jaringan komputer, yaitu sekumpulan alat berupa perangkat keras yang memiliki fungsi dan tugas berbeda-beda, yang mana digunakan sebagai media untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus demi keperluan jaringan komputer. Hardware yang pertama ada crimping tool, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsi dari crimping tool ini diantaranya adalah untuk memotong kabel, untuk mengelupas kabel, dan juga untuk mengkrimping RJ45. Berikutnya ada RJ. Di sini kami hanya memaparkan dua RJ, yaitu RJ45 dan RJ11, karena kedua RJ ini adalah RJ yang sering digunakan. Fungsinya adalah menyambungkan network pada hub lalu antara komputer dengan komputer. Perbedaannya adalah RJ45 untuk jenis kabel UTP Cat5, kapasitas transfer data maksimal 3 MB. Sedangkan RJ11 untuk jenis kabel UTP Cat6, kapasitas transfer data 6-50 MB. Selanjutnya adalah fungsi kabel UTP, yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network pada sistem network atau jaringan komputer. Yang selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel jaringan fiber optik adalah suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Sebagai kabel yang dibuat dengan teknologi modern, kabel fiber optik punya sederet keunggulan jika dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya. Fungsi dari kabel jaringan fiber optik diantaranya yaitu untuk kepentingan jaringan biasa, seperti LAN, WAN, ataupun MAN. Yang berikutnya ada kabel koaksial. Fungsi dari kabel koaksial adalah sebagai media penghubung yang berguna dalam mengalirkan transmisi data dari perangkat keras komputer satu menuju perangkat keras komputer yang lainnya. Yang berikutnya ada router. Router berfungsi menghubungkan komputer dengan komputer dan perangkat keras lainnya. Yang selanjutnya ada modem. Modem singkatan dari modulator demodulator. Modem di sini berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya, untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Yang berikutnya ada access point. Berfungsi sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Di access point inilah koneksi data atau internet dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau. Semakin besar kekuatan sinyal, maka semakin luas jangkauannya. Yang terakhir adalah komputer. Di dalam sebuah jaringan, komputer terdiri dari dua, yaitu komputer klien dan server.
Fungsi utama dari server adalah sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Dan komputer klien merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Yang kedua ada software jaringan komputer. Software jaringan komputer adalah informasi, data, atau pemrograman yang digunakan agar komputer dapat berkomunikasi atau saling terhubung. Software yang pertama ada Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco Systems dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Fungsinya adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Yang kedua ada Winbox. Fungsi utama dari Winbox adalah untuk setting yang ada pada mikrotik. Berarti tugas utama Winbox adalah untuk menyeting atau mengatur mikrotik dengan GUI. Yang terakhir ada ZeroCell. ZeroCell berfungsi sebagai software pembuatan settingan mikrotik menggunakan sistem CLI agar menjadi sebuah PC mikrotik. Sekian materi yang dapat dipaparkan dari kelompok kami tentang hardware dan software jaringan komputer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.